Shalom Jemaat GB City of Love dan saudara sekalian yang bergabung di ibadah online kami minggu ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, minggu terakhir di bulan Desember 2020. Dan saya mau welcome setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan bergabung di ibadah online GB City of Love. Welcome home. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita di minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Kita ada di penghujung tahun 2020, tapi kita terus melihat kasih setia-Nya yang besar. Haleluya! Thank you Jesus! Mari sama-sama nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami angkat tangan kami katakan kami bersyukur. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Tuhan, kasih setiamu besar. Yes Jesus. Ku bersyukur. Ku kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu besar, kebaikanmu besar. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi angkat suaramu kan. Ku bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dari akhir tahun 2020. Mungkin yang jadi bagian kami adalah malu dan noda. Kami bersyukur Tuhan Engkau membawa kami mengalami Engkau, supaya hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Wajah kami tidak terselubung Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Engkau, kami diubahkan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun ini membawa kami dilahirkan kembali jadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memasuki tahun 2021 Tuhan dengan semangat yang baru. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang di rumah-rumah angkat suaramu katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Jesus. Thank
Thank you Jesus. Kami masuki tahun 2021 Tuhan, dengan kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi pribadi yang punya integritas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat setiap ujian penyembahan di minggu ini. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Rio Patisilano. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama untuk kita berdoa syafaat bersama. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan buat minggu ini. Kami bersyukur buat selalu penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar selalu ada penyertaan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Khususnya di masa pandemik seperti ini Tuhan, biar penyertaan Tuhan selalu sempurna untuk setiap pemerintahan yang ada, untuk setiap rakyat yang ada di dalam bangsa ini Indonesia, Jakarta dan maupun dimanapun itu berada Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai dan melingkupi di mana kami berada, yaitu di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan shalom untuk Indonesia dan berkat untuk Indonesia Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat GB City of Love Tuhan, dimanapun mereka berada, biar juga selalu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan jemaat semua GB City of Love Tuhan. Engkau yang tahu semua yang mereka perlukan, Engkau yang tahu apa yang mereka butuhkan, biar Tuhan yang memberkati selalu di dalam kehidupannya. Juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, biar terus Tuhan Kau pakai dengan luar biasa dan dahsyat Tuhan, supaya gereja kami juga bisa membawa dampak dimanapun dan kapanpun gereja kami menyiarkan atau memberikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, khususnya Pastor Tim dan Pastor Evelyn Tuhan, sertai selalu berikan hikmat dan visi misimu lebih lagi untuk memimpin gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini, dan sebentar kami juga akan mendeklarasikan dan membaca Mazmur 91 Tuhan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ku bersyukur Bapa.
Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah kesempatan hari ini di mana tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Bagaimana keadaan saudara sepanjang tahun 2020? Saya percaya bahwa hari ini di minggu terakhir adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi, untuk kita merefleksikan diri kita sepanjang tahun 2020. Seperti apa yang sudah kita jalani, bagaimana pengalaman perjalanan kekristenan kita, bagaimana perjalanan keseharian kita di dalam Tuhan sepanjang tahun 2020 yang boleh saya sebut adalah tahun yang spesial. Kenapa tahun yang spesial, saudara? Karena kita bersama-sama mengalami satu pengalaman yang baru pertama kali kita alami semuanya, khususnya usia 80 tahun ke bawah. Pasti baru mengalami satu pengalaman pandemi yang terjadi di Indonesia seperti hari-hari ini, saudara. Karena pengalaman pandemi yang pernah terjadi yang terakhir itu adalah flu Spanyol di awal tahun 1900. Saudara, saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020 pasti banyak hal yang sudah kita lewati. Dan tentu tidak mudah untuk kita melewati tahun 2020. Pada saat kita menjalaninya, saya percaya pasti ada banyak rintangan, ada hambatan, ada pergumulan. Nah, yang saya lihat adalah bagaimana kita melewatinya dan kita bisa sampai dengan hari ini. Saya sangat percaya itu karena anugerah Tuhan. Saya sangat percaya itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia Immanuel yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Saudara, ketika sebelum memasuki tahun 2020, ketika sekitar bulan September tahun 2019, saya masih ingat betul, saudara, bagaimana ketika saya dari kota Balikpapan dan kemudian Tuhan memberikan satu tuntunan, Roh Kudus memberikan tuntunan yang begitu sangat jelas pada malam hari, saudara, sebelum besoknya saya kembali ke Surabaya. Roh Kudus memberikan satu tuntunan bahwa sampaikan kepada umatku sepanjang tahun 2020, ingatkan mereka untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara, saya kaget ketika saya mendapatkan pesan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus untuk tahun 2020 seperti itu. Saya berpikir, oke, berarti saya harus menyampaikan dan mengingatkan kepada semua anak-anak Tuhan untuk selalu ingat untuk membalas kebaikan Tuhan. Jangan saja pada saat kita alami pergumulan kita datang kepada Tuhan, tapi pada saat kita alami pertolongan Tuhan, kita lupa membalas kebaikan Tuhan. Nah, saudara, saya pegang itu dan saya persiapkan untuk masuk tahun 2020. Awal Desember, saudara. Ketika awal Desember kami ibadah doa pekerja di Sentul dan kemudian Gembala Pembina menyampaikan satu pesan Tuhan untuk tahun 2020, yaitu tahun dimensi yang baru. Ketika saya mendapatkan itu, saudara, roh saya meloncat, hati saya bersukacita karena ini seperti confirm yang begitu luar biasa dengan pesan daripada Tuhan. Tuntunan daripada Roh Kudus yang disampaikan di bulan September itu. Artinya apa? Kita masuk di tahun 2020, kita masuk untuk membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Saudara, saya pegang dan kemudian saya jalani, dan ketika masuk tahun 2020 bulan Januari, saya terus ketika hari Minggu saya khotbah, saya sampaikan pesan Tuhan ini dimanapun saya sampaikan. Tetapi sementara saya menyampaikan, saya terus juga bertanya, Tuhan, dalam dimensi yang baru seperti apa kita membalas kebaikan Tuhan? Saudara, sementara jalan Januari, sementara masuk Februari, fine, semuanya baik-baik saja. Tapi saya tetap mengingatkan, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika masuk bulan Maret, nah di sini sesuatu yang luar biasa terjadi. Kasus pertama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ketika disampaikan, saya sudah mulai aware. Oke, ini adalah sesuatu yang akan kita hadapi di depan. Seperti apa? Oke, kita jalani. Dan ketika kita jalani, saudara, ketika masuk di bulan April, mulai terlihat dampak yang signifikan daripada pandemi ini. Mulai banyak kantor-kantor tutup, ada di mana-mana pengurangan pegawai, ada WFH, ada unpaid leave,
dan sebagainya, ada bahkan perusahaan tutup dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya bahwa ketika hal itu terjadi, setiap anak-anak Tuhan pasti berdoa kepada Tuhan. Saudara, ketika berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita harapkan adalah satu jawaban seperti doa kita kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika doa dijawab oleh Tuhan, saudara, tidak sedikit yang bukan jawaban ya, tidak sedikit juga yang bukan jawaban tidak, tapi banyak jawaban yang tunggu atau bahkan masalah yang baru. Saudara, sehingga akhirnya ini adalah satu pemurnian. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita semua. Saudara, secara tidak kita sadari, saat itu kita diuji. Kita ingat kepada Tuhan, kita membalas kebaikan Tuhan. Itu saat kita menerima pertolongannya, ketika kita mendapatkan jawaban Tuhan ya saja, atau ketika jawabannya jauh dari harapan kita, masihkah kita tetap ingat untuk membalas kebaikan Tuhan? Saudara, saya percaya tidak mudah, tapi inilah yang kita hadapi. Dan mari kita refleksikan hidup kita bersama-sama di minggu yang terakhir hari ini, sebelum kita masuk tahun 2021. Jangan sampai kita masuk tahun 2021 dengan hati kita yang masih salah di hadapan Tuhan. Dengan kehidupan kekristenan kita yang masih kanak-kanak. Belum dewasa, padahal masa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih, kalau dari bulan Maret, itu kurang lebih 10 bulan, saudara. Itu harusnya sudah membawa kita kepada satu pemahaman kepada Tuhan yang lebih tinggi lagi. Kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita harusnya lebih lagi daripada sebelum pandemi. Kenapa, saudara? Karena saya sangat percaya sekali bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Saudara, mari kita refleksikan bersama-sama. Ini adalah waktu yang tepat, minggu terakhir di tahun 2020. Ayo kita lakukan, saudara. Kita refleksikan. Kalau kita masih salah di hadapan Tuhan, gunakan kesempatan hari ini untuk minta ampun kepada Tuhan. Sehingga waktu kita meninggalkan tahun 2020, kita meninggalkan dengan hidup, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah yang terjadi, yang harus kita lakukan di tahun 2020. Nah, ketika sepanjang jalan di tahun 2020, saudara, ketika masuk bulan Oktober, Roh Kudus kembali memberikan tuntunan kepada saya untuk tahun 2021. Saudara, hampir mirip, tetapi ini adalah lanjutan dari apa yang Roh Kudus sampaikan di tahun 2019 untuk tahun 2020. Apa itu, saudara? Roh Kudus menyampaikan bahwa ingatkan, sampaikan kepada semua umatku, tahun 2020 persiapkan mereka untuk memasuki level yang baru. Saudara, Roh Kudus memberikan tuntunan tahun 2021 adalah tahun level yang baru, the year of new level. Saudara, apa yang dimaksud dengan new level, saudara? Level yang baru itu bukan next level. Kalau next level itu hanya satu tingkat di atasnya. Saudara, kalau saudara lagi antri dalam sebuah tempat, katakan lagi antri di salah satu operator seluler di customer service. Saudara, ketika disampaikan next, pasti yang maju adalah urutan selanjutnya. Kalau saudara 5 urutan di belakang yang sedang ada di customer service, nggak mungkin saudara yang akan maju. Kenapa? Karena next adalah urutan selanjutnya. Tetapi Tuhan membuat kita di tahun 2021 berbeda, saudara. Bukan next level, tapi new level. Kenapa, saudara, new level? Karena ada sebuah level yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi artinya, saudara, kita bukan lagi next yang satu level berikutnya, tapi kita akan mengalami yang namanya akselerasi. Akselerasi, ada percepatan yang kita alami dengan sangat luar biasa. Tapi saudara harus ingat, new level di tahun 2021, Tuhan akan berikan
bagi mereka yang lulus di tahun 2020 ketika mereka bisa membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Ketika mereka semua memahami dengan benar apa yang mereka harus lakukan sepanjang tahun 2020. Hati mereka berkenan di hadapan Tuhan. Hati mereka benar di hadapan Tuhan. Maka mereka inilah yang dipersiapkan untuk level yang baru. Tapi kalau belum dalam posisi hati yang berkenan, hati yang benar, memahami sepanjang tahun 2020 dalam musim pandemi ini, saudara, kita memahami dengan benar bahwa kita harus tetap membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Walaupun situasinya tidak baik, saudara, sepertinya tidak baik, tapi kita tetap mencintai Tuhan, kita tetap membalas kebaikan Tuhan. Maka orang-orang inilah yang masuk ke tahun 2021 siap menerima level yang baru. Kenapa, saudara? Disebut new level. Disebut new level karena level yang baru dari iman kita kepada Tuhan. Saudara, secara tidak kita sadari, ketika saudara bisa melewati tahun 2020 dalam musim pandemi seperti ini, saya percaya iman saudara pasti berbeda dengan tahun 2019 atau sebelumnya pandemi terjadi. Iman saudara pasti berbeda dengan seperti dulu. Iman saudara punya level yang baru. Saudara lebih lagi teruji. Saudara lebih lagi murni. Iman saudara menjadi benar di hadapan Tuhan. Bukan saja soal iman saudara, soal harap kita, soal kasih kita kepada Tuhan, pemahaman kita kepada Tuhan, pemahaman pengenalan kita akan cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita, dan masih banyak hal yang lainnya lagi yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan murnikan seluruh hidup kita sepanjang tahun 2020. Saudara, tahun 2020 ini bisa disebut juga bukan corona pandemi, tapi corona akademi. Ya, karena kita selama 2020 kita masuk di sekolah, saudara ya, sekolah Corona Academy. Dan saya berdoa, kita masuk tahun 2021. Kita beberapa hari lagi akan selesaikan tahun 2020. Saya berdoa, kita semuanya lulus. Saya berdoa, kita semuanya diwisuda. Percaya, katakan amin. Dan ketika kita diwisuda, artinya kita lulus. Artinya Tuhan sudah melihat hati kita, posisi hidup kita, kerohanian kita benar di hadapan Tuhan. Maka kita siap untuk masuk di tahun 2021 dan kita menerima level yang baru dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, saudara, untuk kita bisa masuk kepada level yang baru, kita harus memahami kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ini yang akan kita belajar bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang mengenal dan memahami kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau saudara belum mengenal, belum memahami kedaulatan dan kehendak Tuhan, saudara melepaskan tahun 2020 untuk masuk di 2021, saudara bisa gagal paham. Kalau saudara belum memahami tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan dengan benar, maka saudara masuk 2021, saudara masih bisa salah pengertian sama Tuhan. Tapi saya berdoa bahwa kita semua, kita tidak gagal paham, kita tidak salah pengertian, kita tidak baper dengan apa yang terjadi, karena kita tahu kedaulatan dan kehendak Tuhan itu harus terjadi. Dan ketika terjadi, ketika kita sudah mengenal, ketika kita sudah memahami, kita nggak kaget. Tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus minta anugerah kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melewatinya. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Dua hal ini saja, ya. Kita belajar tentang kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saudara, hal yang pertama dulu kita belajar, yaitu tentang kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Ya, kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, baik itu suatu kerajaan, negara, atau daerah. Artinya, saudara, ketika ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, maka definisinya adalah kekuasaan tertinggi
itu ada pada Tuhan. Ya, kekuasaan absolut, saudara, murni, mutlak, itu ada pada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kekuasaannya untuk apa, saudara? Kita harus paham ini. Kekuasaan dalam kedaulatan yang dimiliki oleh Tuhan, saudara, untuk yang pertama, memutuskan apa saja. Kalau kita paham ini, saudara, kita nggak gagal paham, kita nggak baper, kita nggak salah pengertian dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan punya kedaulatan yang absolut. Tuhan berhak untuk memutuskan apa saja. Berikutnya, untuk menetapkan apa saja. Berikutnya, untuk melakukan apa saja. Berikutnya, untuk memilih siapa saja. Berikutnya, untuk menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya kedaulatan yang mutlak untuk memutuskan itu. Nah, bagaimana, saudara, sikap kita? Kita harus percaya. Sikap kita adalah harus percaya. Karena Tuhan yang berdaulat, yang punya kekuasaan yang absolut itu, sudah berjanji kepada saudara dan saya. Tuhan tidak akan memberikan hari depan yang kecelakaan. Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak membuat kita celaka. Kita percaya itu, saudara. Sehingga ketika kita percaya itu, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu itu semua dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita tahu itu semua dalam rancangan Tuhan, kita tidak salah pengertian. Yang kita minta dari Tuhan adalah penyertaan. Saudara, kalau kita melihat arti bless, berkat, dalam terjemahan aslinya, berkat itu bukan bicara langsung kepada materi, saudara. Ya, yang Tuhan janjikan dalam bahasa Ibrani, bless, berkat itu, saudara, itu berbicara tentang penyertaan. Dan bukankah Tuhan sudah berjanji? Di Matius 28 ayat 19-20 ketika Tuhan naik ke sorga, saudara, apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan Tuhan langsung kepada murid-muridnya, artinya juga kepada saudara dan saya, adalah penyertaan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu janji yang Tuhan ucapkan sebelum kemudian Tuhan naik, sementara Tuhan naik ke sorga. Penyertaan, saudara. Nah, penyertaan inilah yang membuat kita tenang waktu kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab kita, kalau kita melihat perumpamaan, kita baca dalam Perjanjian Baru dan lain sebagainya, kita bisa memahami bahwa yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke muka bumi itu bukan agama. Yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke muka bumi adalah kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Dan kalau saudara lihat perumpamaan, saudara akan menemukan di sana selalu berbicara tentang hal tentang kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama bla 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 bla. Hal kerajaan sorga seumpama bla 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 bla. Saudara, kita harus tahu bahwa ketika Yesus datang ke muka bumi, dia membawa kerajaan sorga. Siapa rajanya? Rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia raja di atas segala raja. Siapa segala rajanya? Saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat, 1 Petrus berkata ayat 2, pasal 2 ayat 9, saudara dan saya adalah raja-rajanya itu. Segala rajanya adalah saudara dan saya. Siapa raja di atasnya? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, ketika saudara melihat situasi yang terjadi seperti ini, saudara harus tahu bahwa sang raja itu, dia tetap memperhatikan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Bahkan dia turut bekerja. Roma 8 ayat 28, raja itu berjanji turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang berserah kepada Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam Mazmur 37, sang raja itu juga berjanji tidak akan membiarkan orang benar itu goyah, tidak akan membiarkan orang benar itu tergeletak. Jadi saudara, kedaulatan Tuhan,
itu selalu dinyatakan di dalam jawaban atas doa. Jadi dengan ini maka saudara akan terbekali untuk masuk tahun 2021 dalam tahun level yang baru. Artinya apa saudara? Bahwa ketika jawabannya ya dari Tuhan atas doa saudara, itu kedaulatan Tuhan. Ketika jawabannya tidak, itu pun kedaulatan Tuhan. Ketika jawabannya adalah tunggu, itu pun juga kedaulatannya. Ketika jawaban dari Tuhan adalah masalah yang baru, itu pun juga kedaulatan Tuhan. Tapi yang saya harus sampaikan buat saudara sekali lagi, tetap tenang dan percaya. Apapun jawaban Tuhan, Dia Raja yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Percaya, katakan amin. Nah terus kemudian saudara berkata, Pak, nah terus buat apa berarti kita harus berdoa? Berarti tidak usah berdoa, Tuhan jawab sendiri. Enggak. Tuhan Yesus ajarkan kita harus tetap berdoa. Kita harus minta kepada Bapa seperti anak kepada bapaknya. Matius juga mengajarkan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Tapi jangan kemudian pada saat saudara berdoa, berdoa ini adalah satu perbuatan iman. Baik-baik. Di dalam doa saudara ada iman, di dalam doa ada harap, di dalam doa ada kasih. Nah persoalannya adalah ketika kita berdoa, kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Persoalannya di sini, waktu kita sudah beriman dalam doa kita kepada Tuhan, masalahnya adalah setelah amin, kita mencoba mengambil kedaulatannya. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara berdoa harus, saya pun demikian. Tapi yang harus kita sadari, yang harus kita pahami adalah jangan ketika kita sudah berdoa, setelah kita amin, kita mengambil bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Memberikan jawaban. Bagian saudara adalah berdoa. Bagian Tuhan adalah memberikan jawaban. Nah, kadang kita gagal di sini. Kita minta kepada Tuhan, tapi kita juga mengambil hak, mengambil kedaulatan Tuhan. Yaitu apa? Jawabannya harus seperti yang kita doakan. Saudara, untuk masuk tahun 2021 dalam level yang baru, itu harus ditinggalkan. Masuk dalam level yang baru, kita harus sudah dalam kedewasaan yang baru. Ingat, level iman yang baru, level harap, level kasih yang baru, level pemahaman pengenalan akan Tuhan yang baru. Tentu itu jauh lebih tinggi dari apa yang sudah kita alami selama pandemi. Sehingga ketika kita masuk 2021, saudara, kita masuk dengan tenang. Karena kita tahu bahwa Dia yang berdaulat. Dia pasti bekerja seturut dengan rencananya atas hidup kita. Yang harus kita jalani adalah, yang harus kita perhatikan, kekuatan, kemudian pertahanan untuk kita bisa melewati 2021 sampai kemudian kita masuk di tahun berikutnya di 2022. Ingat saudara, doa adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Jawaban doa adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Saudara, kalau saudara melihat di Alkitab, saudara akan menemukan di sana bahwa semuanya berdoa dan semuanya juga mengalami jawaban Tuhan yang berbeda-beda. Tapi karena mereka tidak gagal paham, karena mereka tidak baper, karena mereka tidak salah pengertian, karena mereka memahami benar kedaulatan Tuhan yang absolut, mereka fine-fine saja. Ada pergumulan dia, mereka hadapi, mereka jalani. Tapi karena mereka tidak gagal paham, mereka bisa bertahan. Abraham ngalami, Daud ngalami, saudara. Ayub juga ngalami, Paulus juga ngalami, bahkan Yesus pun juga mengalami. Saudara, percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah yang terbaik. Saudara, ketika tahun 92 lebih tepatnya, ibu saya divonis setelah operasi abses di belakang punggung, saudara. Mohon maaf, itu yang namanya nanah itu satu baskom penuh, saudara. Dan kemudian ibu saya harus mengalami
perawatan kurang lebih 2,5 bulan di rumah sakit. Nah, saudara, ketika itu kami semua berdoa untuk kesembuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kesembuhan atas abses terjadi. Tapi masalahnya adalah masalah yang baru muncul. Apa itu, saudara? Ternyata pada saat mama saya diseka pagi hari oleh suster yang merawat, karena belum bisa ke kamar mandi sendiri. Pada saat diseka, saudara, ternyata diketahui ada benjolan di payudara, mohon maaf. Dan apa yang terjadi ketika akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan proses kedokteran, difoto dan lain sebagainya, diambil sampel darah dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya ibu saya pada saat itu sudah divonis kanker stadium 3B, saudara. Kaget sekali. Dan mohon maaf, akhirnya payudara sebelah kiri harus diangkat. Dan ketika diangkat, saudara, mohon maaf, ternyata dokter yang mengoperasi itu saya nggak tahu apakah kurang ahli atau bagaimana, tapi disebutkan dia penyakit dalam. Tapi saya nggak tahu apakah juga termasuk breast cancer. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang terjadi adalah kemudian saat dijahit, mohon maaf, itu jaringan getah bening yang ada di sini itu kena jahit, saudara, sehingga akhirnya tangan kiri ibu saya 3 kali lebih besar dari tangan kanannya. Beliau jalani itu kemoterapi juga sampai 10 kali, mohon maaf, rambut sampai habis. 2 tahun kemudian, saudara, payudara sudah diambil, tapi 6 bulan kemudian nempel ke paru-paru sehingga ada kanker paru-paru sampai 2 tahun kemudian itu, saudara. Jadi berlanjut selama 2 tahun itu, habis abses, kemudian payudara, kemudian lanjut paru-paru selama 2 tahun. Akhirnya beliau dipanggil Tuhan tahun 94. Saudara, pertanyaannya adalah apakah saya berdoa? Berdoa. Pada saat itu apalagi lagi semangat-semangatnya saya di dalam melayani Tuhan. Saya melayani oleh kemurahan Tuhan, pertama kali melayani tahun 90 bulan Maret. Artinya itu baru 4 tahun, saudara. Lagi menyala-nyala, roh ini semangatnya luar biasa dengan Tuhan. Iman itu nggak kurang-kurang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu saya harus dipanggil Tuhan. Saudara, saat itu kebutuhan saya adalah mama saya sembuh. Karena saya benar-benar depend on mama, sangat bergantung dengan mama. Karena mama luar biasa, beliau orang pintar, saudara. Beliau studi pendidikannya itu di Harvard University, di Inggris itu Cambridge sama Oxford, bukan di Harvard, di Inggris. Dan kemudian beliau betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa di kementerian-kementerian di Indonesia untuk mengelola perekonomian, khususnya di BUMN sebagai konsultan. Dan begitu luar biasa dipakai Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ibu saya harus meninggal. Dan hari ini, ketika saya menjadi seperti hari ini, saya ketika flashback kembali ke belakang, saya melihat, wow, ketika kedaulatan Tuhan dinyatakan, kadang kita tidak bisa mengerti pada saat itu. Tetapi ketika prosesnya berjalan, akhirnya kita bisa melihat, wow, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara, bukan berarti ibu saya harus meninggal dan kita berdoa, wah berarti itu yang terbaik, ibu saya meninggal. Enggak, saya maunya ibu saya panjang umur, saudara. Tetapi Tuhan yang tahu gambar besar dari setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, saya bisa katakan kalau ibu saya pada saat itu sembuh dan kemudian ibu saya berjalan seperti biasa sehari-hari dengan saya, belum tentu saya menjadi seperti saya hari ini. Karena apa? Karena kehidupan saya yang sangat bergantung dengan mama. Apa-apa mama, akhirnya bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Saudara, sepertinya, ini jahat banget. Enggak, saudara, enggak. Saya melihat bahwa saat itu, tahun 94, ketika ibu saya harus pulang ke rumah bapak, itu adalah yang terbaik buat mama, dan itu juga yang terbaik buat saya, secara pribadi. Saudara, dari gambar ini, kita bisa melihat, kalau kita bisa memahami kedaulatan Tuhan yang absolut, maka kita tidak menjadi gagal paham,
maka kita tidak menjadi baper, tidak menjadi salah pengertian dengan Tuhan. Karena apa yang dijawab, apa yang dinyatakan oleh Tuhan atas segala doa kita, itu selalu mendatangkan kebaikan. Ini yang harus kita pegang untuk masuk tahun 2021. Level yang baru. Percaya, katakan amin. Yang kedua, yang terakhir saudara, bukan saja kita mengenal tentang kedaulatan Tuhan, tapi kita juga harus mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Kita harus mengenal dan memahami yang namanya kehendak Tuhan. Apa itu kehendak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kehendak itu adalah kemauan. Kehendak itu adalah keinginan, harapan, hasrat yang keras, saudara. Artinya begini, di dalam kedaulatan itu ada kehendak. Jadi kehendak Tuhan adalah keinginan yang disampaikan dengan kekuasaan dan otoritas dari Tuhan kepada umatnya. Saudara, kehendak Tuhan ini penting sekali. Bahkan kalau saudara melihat, Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, itu juga berbicara tentang kehendak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan itu saudara adalah hal penting yang harus dimengerti dan wajib untuk kita lakukan. Paulus memberikan nasihat saudara. Efesus 5 ayat 15-17. Perhatikan hidupmu, pergunakan waktu yang ada, mengerti kehendak Tuhan. Jadi nggak main-main saudara. Ya. Kolose 1 ayat 9-12. Ketahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Setelah saudara sepakat tentang kedaulatan Tuhan, saudara sudah mengenal dan memahami. Kehendak Tuhan, saudara sudah mengenal dan memahami. Dan saudara mau melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan itu bukan dengan berdiam diri, berpangku tangan, tidak. Selain berdoa, tentu kita berdoa, minta tuntunan, minta kepekaan daripada Roh Kudus. Tapi perhatikan, lakukan bagian saudara, lakukan kewajiban kita yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan saudara. Kalau saudara sebagai seorang pelajar, berarti lakukan yang namanya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara orang yang bekerja di kantor, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya bagaimana? Artinya pada saat saudara sedang melakukan bagian saudara, bagian kita, saudara dan saya, waktu kita sedang melakukan kewajiban yang melekat kepada kita sehari-hari, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, pada saat kita melakukan, di tengah-tengah kita melakukan, itulah kita akan ketemu dengan yang namanya kehendak Tuhan. Roh Kudus akan memberikan tuntunan. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Kalau saya bilang begini, apa yang kita lakukan sehari-hari ini adalah kewajiban umum, ya, yang melekat kepada kita. Waktu kita jalani, kemudian kita ketemu dengan kewajiban khusus. Apa kewajiban khusus? Yaitu kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Saudara, ini penting. Ketika kita bisa ketemu antara kewajiban umum dan kewajiban khusus, wow, itu indah. Artinya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Artinya kita bisa masuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contoh, saudara, saya ketemu dengan anak muda yang kemudian dia bertanya, saya nanti kalau mau besar enaknya kuliah di mana ya? Nah, ambil jurusan apa ya? Saudara, saya bisa menyampaikan secara pandangan umum saya, bisa. Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, itu belum tentu. Waktu yang akan kemudian menguji. Tapi saya kemudian memberikan satu guideline kepada anak tersebut. Saya bilang, apa kewajibanmu sehari-hari? Belajar. Ya sudah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan tekun. Nah, pada saat belajar dengan tekun itulah nanti Roh Kudus akan mengeluarkan yang namanya passion. Roh Kudus akan mengeluarkan yang namanya interest, sebuah
keinginan, potensi, kecenderungan, itu akan dimunculkan, benih itu dimunculkan, saudara. Nah, pada saat dimunculkan itulah saudara harus peka. Saudara bisa melihat, wait, ini kenapa saya tiba-tiba punya satu potensi ini, kenapa tiba-tiba saya selalu senang dengan ini, kenapa saya tiba-tiba passionnya ke sini. Nah, saudara, dari passion itulah kemudian akhirnya saudara bisa menemukan, oh, untuk passion ini berarti jurusan di kuliahnya namanya ini. Nah, dari jurusan kuliah yang namanya ini tersedianya di universitas mana saja. Nah, melangkahlah ke sana. Inilah yang namanya saudara bisa masuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan kemudian diam, nggak melakukan apa-apa, berpangku tangan pasrah. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara nggak akan ketemu dengan yang namanya kehendak Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus mengerjakan bagian kita. Kewajiban yang melekat, kewajiban sehari-hari, kewajiban umum, jalani. Nanti di tengah jalan kita ketemu dengan kewajiban khusus. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, nanti ketemu. Nah, begitu ketemu, itu kita yang namanya melakukan atau hidup dalam kehendak Tuhan. Enaknya luar biasa. Karena waktu, tentu saya nggak bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang ini, tapi saudara, saya jamin ketika saudara bisa masuk dalam level yang baru ini, pengalaman yang baru ini, saudara masuk 2021, kepala saudara tegak, hati saudara nggak berdebar-debar, setiap peristiwa apapun yang terjadi saudara nggak akan takut, nggak akan gentar, nggak akan kaget. Kenapa, saudara? Karena Alkitab pun juga menyampaikan, Pengkhotbah 1 ayat 9, yang sudah ada akan ada lagi, yang sudah pernah dibuat akan dibuat lagi. There is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semua ini serba pengulangan. Jadi ngapain kita baper? Ayo kita ending tahun 2020 dengan sukacita. Kita ending tahun 2020 dengan sorak-sorai, dengan damai sejahtera, dengan tenang. Dan ketika kita masuk tahun 2021, langkah kaki kita pertama detik 000001, detik pertama waktu kita masuk, saudara, detik second yang pertama kita masuk dengan di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya percaya tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa, tahun yang nikmat, yang luar biasa, dan benar-benar memberkati saudara dan saya. Ayat terakhir, saudara, sebelum kita berdoa, mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saudara, Matius 7 ayat 24, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang dua macam dasar bangunan. Kita mau dibangun di mana? Di atas batu atau di atas pasir? Orang yang mengerti kedaulatan dan kehendak Tuhan, dia membangun di atas batu. Percaya, katakan amin. Nah, pertanyaannya, saudara harus tahu di kalimat di ayat 24 dan ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Saudara, kalau ada dua kalimat yang Tuhan selalu katakan, berarti itu adalah hal yang penting, super penting, super duper wajib untuk diperhatikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa perkataanku, perkataan Tuhan itu? Mari kita lihat di ayat 21, saudara.
Di ayat 21 di atasnya, dari Matius 7 saya bacakan buat saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin, saudara. Artinya apa? Kenali, pahami kedaulatan Tuhan. Tapi saudara harus juga kenali dan pahami kehendak Tuhan. Dan saudara wajib hidup di dalamnya, melakukan kehendak Tuhan. Masuk tahun 2021 dengan sukacita dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Selamat tahun baru, selamat hari Natal, dan selamat untuk masuk tahun 2021, tahun di level yang baru. Dan saya percaya, saya berdoa, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan terus kita bisa memuji, bisa memuliakan nama Tuhan dari hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya kepada Pendeta Rio Pati Serrano. Tuhan Yesus menyertai Bapak dan keluarga Bapak dimanapun Bapak berada. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita minggu ini, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima doa berkat. Saat ini mari sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa buat saudara dalam liburan Natal tahun ini saudara. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk Natal di tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah dilahirkan kembali dari air kasih-Mu dan dari Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami akan menjadi dewasa dalam kerohanian. Kau menyertai anak-anak-Mu semua dalam liburan Natal ini. Kalau ada yang bepergian atau mungkin tetap di Jakarta, Tuhan beserta. Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Semuanya sehat, semuanya aman dalam pilihan Tuhan. Yang bepergian pun dalam perjalanan ada penyertaan Tuhan yang terus menyertai. Jauhkan dari segala virus, setiap badan tubuh anak-anak-Mu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga tidak ada virus yang dapat masuk dalam tubuh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati di liburan ini juga ada pemulihan dalam keluarga-keluarga. Kami boleh bersuka cita, kami boleh rukun, tidak ada perselisihan. Semuanya boleh hidup dengan sukacita. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Kami boleh selesai dalam ibadah hari ini dan juga kami mau menerima berkat-Mu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sekali lagi, selamat Natal, Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di ibadah tahun baru tanggal 1 Januari yang akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko. Dan tanggal 3 Januari kita akan masuki bulan Januari bersama-sama dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta
ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari